Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Eng dari Jamaah Taklim Marifat Naksabandia Holidia Al-Madiyah Nusantara. Pada tema kali ini saya akan membahas tentang agama yang asal-asalan. Ribet nih urusannya nih. Kok agama asal-asalan sih? Gimana ceritanya? Jadi begini Mas Bro, saya perhatikan itu kalau di sini kan tersistem ya, Iya. beragama itu ada metodologi, ilmiah dan amalia, Bisa dibuktikan ya? dan bisa dibuktikan. Iya. Nah ini kok agama bisa asal-asalan gitu? Kenapa dibilang bisa di asal-asalan itu? Coba bayangkan. Mereka bilang itu berkiblat ya. Iya. Bisa ke barat, ke timur, mana? Karena di situ ada wajah Allah gitu kan. Kok enak sekali gitu loh. Iya. Emang dia udah tahu ya wajah Allah kayak gimana? Nah justru itu Mas Bro. Inilah kita yang harus terangkan kepada mereka itu. Iya. Kasihan juga ya, mereka tidak mengetahui wajah Allah gitu loh. Iya. Kan di Iftitah surat itu kan ada ini wajah tuwajia ya. Betul itu. Menghadapkan wajah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti di situ wajah Allah ya. Wajah Allah jelas itu Mas Bro. Iya. Nah, bagi yang tidak tahu wajah Allah, gimana sih mau menghadap kemana? Kalau misalkan bebas mau ke arah mana saja, bahwa itu kau anggap wajah Allah, apa iya di situ ada wajah Allah? Paling-paling yang kau lihat itu apa ya? Kucing, sejadah. Kalau di balik kucing itu kau anggap ada Allah, kira-kira gimana itu loh? Wah, bahaya itu. Nah, ini dia. Bisa-bisa dia musyrik ya? Bukan musyrik lagi, Mas Bro. Apa tuh? Gila kali. Nah, disinilah pentingnya berkiblat itu yang benar. Bersahadat itu harus benar-benar bersaksi. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kok agama, kok asal-asalan? Gimana ceritanya itu, Mas Bro? Padahal agama itu mutlak ya. Mutlak dong, pasti itu. Di atasnya pasti Di dong. atasnya pasti lagi. Iya. Mengerikan itu. Kok yang anehnya lagi, Apa tuh? mereka kok sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngebantah itu. Nah, harusnya itu berpikir. Iya. Artinya kalau sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit nggak nerima, artinya ada apa dengan agamamu itu, Bro? Betul nggak? Betul. Pasti ada yang nggak sesuai gitu. Ada yang aneh gitu di situ. Betul itu. Intinya dengan agamamu itu nggak pasti. Kau hanya sebatas yakin dan meyakini. Cuma modal yakin ya. Cuman modal yakin doang gitu. Emang bisa. Misalkan kita mau ke Jakarta nih. Betul. Sedangkan kita itu misalkan nggak tahu gitu jalan dan caranya ke Jakarta itu kayak gimana. Belum pernah ke Jakarta. Berangkat saja dengan keyakinannya. Iya, apakah bisa sampai ke Jakarta itu? Nah itu loh Bro. Mengerikan. Paling-paling dia nyasar ke got. Ngeri ya? Ngeri sekali. Sampai menganggap kok berkiblat di mana-mana ada wajah Tuhan. Jangan gile lu. Masa berkiblat sembarangan? Iya. Kau anggap di mana menghadap ke mana aja. Di situ ada wajah Allah. Mengerikan kali kau. Hmm. Nyatanya, coba saya mau tanya nih.
tolong jawab ya. Apa yang kau lihat ketika kau sholat? Katanya kau menghadap wajah Allah kan? Iya. Coba, apa yang kau lihat di depanmu? Apa yang kau ingat? Katanya Allah. Preketek. Apanya Allah yang diingat ya? Apanya Allah yang kau ingat gitu kan? Sementara belum ketemu ya sama wajah Nah, Allah itu. Makanya hati-hati, Mas Bro. Jangan sembarangan. Seenaknya dewe kau. Ngomong sekarepmu. Kau anggap di mana-mana ada wajah Allah. Itu perlu saya tegaskan ya, di mana-mana ada wajah Allah itu untuk orang yang sudah ketemu. Iya. Kalau untuk orang yang belum ketemu, bagaimana mungkin kau menghadap wajah Allah? Kan sudah jelas di dalam sholat, ini wajah tuh wajhiyah. Dia mengandalkan dalil Al-Quran juga ya, tapi cuma teori doang, nggak bisa praktek itu. Gitu. Makanya dia menghayal tinggi ya. Menghayal. Di dalam Al-Qurannya kan benar itu, Pak nama tualu pas sama wajhullah. Dimanapun engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Itu benar dalil. Itu benar. Tapi kalau belum mengalami, bisa membuktikan nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Paling wajah apa ya? Apa mungkin dengan wajah dia sendiri? Berarti kau mengakui Tuhan dong. Udah gila ya. Bukan gila lagi bro, mengerikan. Makanya di sekolah ini jelas ya, agama itu nggak asal-asalan ya. Sangat jelas dan pasti. Ya tersistem, ada metodologinya, memakai tali wasilah yang jelas. Betul. Gurunya jelas. Oh, semuanya jelas lah, bisa dibuktikan ya, ilmiah lagi. Ilmiah. Sudah nggak bisa dibantah lagi nih. Nggak bisa. Bagaimana mungkin mereka bisa ngebantah? Ilmiah kok. Sedangkan mereka itu gimana nggak bisa mengilmiahkan? Syaratnya aja dia nggak bisa mengilmiahkan ya. Betul, nggak bisa. Cuma mengucapkan. Hanya mengucapkan untuk apa? Ilmiah yang di mana kalau mengucapkan doang ya? Betul. Ilmiah itu apa sih? Ya, ilmiah itu ya Sesuai nalar. sesuai ya? nalar. Logika ya. Logika. Jelas lagi. Sesuai rumus. Sesuai Hukum rumusnya. pasti ya. Betul. Parameternya jelas. Apa-apanya jelas ya ilmiah. Mana jelas semua. Jangan hanya mengandalkan cerita, hasil baca-baca. Itu teori, Bol. Buat apaan itu? Saya sudah tidak butuh itu lagi. Saya juga tidak butuh. Blok-blok. Ya buat apaan? Bayangkan ya, Kang ya. Iya. Hasil baca-baca diceritakan lagi ke orang lain. Ibaratkan begini loh, kita analogikan ya. Iya. Akang itu dapat cerita nih. Iya. Padahal Akang itu belum tentu kebenarannya loh. Iya. Benar. Tapi Akang itu sudah menceritakan. Bahkan menceritakan ke saya nih. Iya. Menurut Akang itu cerita palsu apa benar adanya? Walaupun benar adanya ini cerita, Tuh. tapi kalau tidak bisa membuktikan, itu bisa dianggap salah. Jo, berarti Benar kan? sama, betul. Apalagi tentang agama. Nabi sendiri berkata, Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan bisa dibuktikan. Apakah bisa dengan mendengar cerita membuktikan itu cerita? Lucu ya. Pokoknya jangan mau dibodoh-bodohi deh. Iya. Percuma. Capek-capek. Jungkir balik. Diiming-iming surga neraka. Nah itu loh bro. Mengerikan nggak? Mengerikan ya? Ih. Ngeri diiming-imingin surga neraka. Kalau nggak sholat apa namanya, diancam masuk neraka loh. Anak kecil sampai sudah didogma
oleh agama seperti itu. Iya. Padahal di Al-Maun jelas ya. Nah, itu Celaka ya. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholat aja celaka ya. Betul itu, Bro. Kalau sholatnya asal-asalan. Nah, itu bagi tidak orang bersambung ya. bagi orang bagi yang sholatnya asal-asalan itu sebenarnya. Makanya celakalah bagi yang orang-orang yang lalai Dalam sholatnya. Artinya sholat yang mana, Bro? Sekarang saya pengen tanya, Kang. Iya. Apa benar, Kang? Katanya di dalam Al-Quran itu Nabi itu tidak memerintahkan sholat yang itu loh, yang 5 waktu. Gak ada. Itu ya, Kang ya. Gak ada di dalam Al-Quran yang memerintahkan sholat 5 waktu, gak ada. Nah, itu saudara-saudaraku. Berarti Coba inti sholat berarti bukan itu ya. artinya intinya sholat itu bukan itu, Bro. Yang ada hanya apa, Kang? Sholat itu kan di At-Taha 14 sudah jelas. Akimi sholat dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Betul itu. Berarti Artinya sholat itu bukan yang 5 waktu itu loh. iya. Betul berarti, Kang. Nah, ini mengerikan lagi, Bro. Berarti selama ini saya itu tertipu. Iya, tertipu ya. Aduh, Bro. Dikiranya sholat yang 5 waktu itu ya. Bukan, sholat itu berlapis-lapis. Pantesan, Bro. Iya. Waktu dulu saya belum masuk tarekat ini, kok sholat saya tuh terasa hambar sekali. Ketika saya menjalankan sholat 5 waktu, Bro. Apalagi kalau lagi kerja nih. Iya. Yang lebih ribetnya saya lagi kerja nih. Iya. Waduh, gimana nih? Tapi karena berhubung saya ngerasa dosa ya, Iya. Meninggalkan sholat. meninggalkan sholat karena ada banyak ancaman itu loh. Iya. Makanya saya tuh nggak tahu lagi kotor lagi apa. Kok pas giliran saya melakukan sholat itu terasa hambar loh. Iya. Pikiran kemana, kerjaan kebutuhan, bagaimana dengan kerjaan saya. Malah saya kepikiran ke situ, nggak ada fokusnya karena apalagi buru-buru saya lagi keadaan lagi dalam bekerja loh. Iya. Takut waktu terlambat. Situ loh. Iya. Sampai segitunya saya tuh. Karena waktu dulu kan nggak tahu intinya sholat apa. Betul. Nggak tahu intinya sholat itu mengingat ketersambungan akan guru, akan Tuhan sendiri. Betul. Menggunakan tali wasilah itu. Nah, alhamdulillah ya. Iya. Kita sekarang sudah sudah ketemu dengan sekolah ini. Saya sangat bersyukur sekali. Kemungkinan kalau saya belum ketemu dengan sekolah ini, kayak gimana coba, Kang? Mungkin selamanya saya itu tertipu loh. Iya, mengerikan ya. Mengerikan sekali. Ya nggak sampai, kenapa saya ngerasa sampai tertipu? Ya Allah, benar-benar itu. Makanya bersyukur ya di sekolah di sini. Iya. Akhiratnya kok nanti sampai kapan nanti itu? Rasul dianggap gak ada ya. Rasul sudah dianggap gak ada. Rasulnya mati ya, katanya. Berarti Tuhannya mati dong. Mati berarti kalau gitu. Kalau misalkan dianggap Rasul itu di zaman ini sudah gak ada lagi, buat apa menciptakan manusia? Iya. Betul nggak? Mengerikan, Bro. Mengerikan. Kiamatkan aja ya kalau gak ada lagi Rasul. Iya, pasti Tuhan itu sudah nggak membutuhkan lagi. Iya. Buktinya dunia masih ada. Itu Berarti Rasul juga masih ada. Karena Rasul itu kodim ya. Kodim dong. Berhubung kita makan sudah pada tahu ya. Iya. Jadi nggak usah tertipu-tipu lagi lah. Iyalah. Dengan agama-agama dogma ya. Bukan dogma ya. Dogma. sorry bro. Dogma, sales agama. Dah, Dongeng preketek bro. Dongeng semua. Apain diterusin ya agama
kayak gitu ya. Iya bener. Buat apaan capek-capek? Nggak ada buktinya, nggak ada yang bisa membuktikan. Janji mulu. Nunjuk ini akhirat gini, surga begini. Nanti lagi. Giliran ditanya gimana jalan dan caranya menuju Tuhan. Betul nggak bro? Iya. Budak dia. Budak dia, nggak bisa menjelaskan dan nggak bisa menerangkan juga. Kira belum. Gimana bro? Tetap lanjut kita. Saya udah Muak ya. nggak sabar nih. Makanya jangan ikut-ikut sekolah ini ya. Oh bahaya bro. Bahaya. Jangankan ikut masuk ke sekolah ini, baru denger aja jantung pada copot semua, stroke, Kepalamu kepanasan. panasan, penyakit lu pada kambuh bro, lambung, stroke, wah semuanya itu. Tapi kenyataan loh. Iya. Ketika yang mendengar aja uraian-uraian dari jamaah, dari kita, buktinya nggak pada nerima loh. Iya. Sudah jelas-jelas ada apa dengan agama mereka gitu kan. Iya. Kayak sok-sokan ngomongin tentang akhirat, surga, neraka. Tidak ada buktinya. Nggak ada buktinya itu. Tidak dialami ya. Iya. Sudah, segitu saja dari kami. Ilayan tak maksudi, waridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.